Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Di sini, kamu akan mendengar kisah-kisah yang tak biasa. Cerita yang mungkin tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Siapkan dirimu, karena kita akan memasuki dunia pesugihan yang menyeret nyawa karyawan tak bersalah, hanya demi bonus beraroma kematian. Ini adalah kisah tentang pesugihan bos pabrik tempe. Simak sampai habis ya. Pagi itu, suasana di pabrik tempe Rosojoyo seperti biasa. Ramai, bau ragi yang khas menyeruak di udara, dan suara mesin penggiling kedelai terus berdengung tanpa henti. Para pekerja lalu lalang dengan celemek lusuh dan tangan yang tak henti mengaduk adonan kedelai. Pabrik itu berdiri di sebuah desa kecil di pinggiran kota Kendal. Tidak mewah, tapi cukup besar dan memiliki puluhan karyawan yang bekerja dalam 3 shift. Pak Harsono, sang pemilik, dikenal warga sebagai orang sukses yang merintis usahanya dari nol. 15 tahun lalu, ia hanya pedagang tempe keliling. Setiap pagi bersepeda, menenteng keranjang berisi tempe mentah ke pasar dan warung-warung. Tak disangka, kini ia memiliki pabrik sendiri, 3 mobil, rumah besar, dan lahan sawah yang luas. Banyak orang mengagumi kerja kerasnya. Namun, bagi sebagian karyawan pabrik, terutama yang sudah lama bekerja di sana, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Bu Ratmi dapat bonus lagi ya minggu kemarin, bisik Sari pada temannya sambil menyusun tempe yang baru dikemas. Iya, katanya dikasih 2 juta sama Pak Harsono. Tanpa alasan, cuma katanya karena kerjanya rajin. Sari menelan ludah. Ia ingat betul, siapapun yang mendapat bonus tak lama kemudian mengalami hal aneh. Seminggu lalu, Bu Ratmi memang terlihat senang bukan main. Tapi sejak 3 hari lalu, ia tidak masuk kerja. Katanya demam. Tapi kemarin, kabar beredar bahwa ia berteriak-teriak histeris di rumah, memaki bayangan di dinding dan ketakutan melihat cermin. Sebelumnya, Pak Joko, bagian pengangkut karung kedelai, juga menerima bonus 1 juta. Seminggu kemudian ia mendadak kurus dan tak mau makan. Sering mengigau tengah malam. 2 bulan kemudian, meninggal dunia. Kata tetangga, wajahnya saat ditemukan penuh ekspresi takut seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Aku gak mau dapat bonus, bisik Sari lagi, setengah bercanda tapi lebih terasa ketakutannya. Jangan ngomong sembarangan, Sar, balas temannya pelan. Nanti kamu didengar. Sari menunduk. Tapi pikirannya tidak bisa diam. Sejak 2 tahun lalu, sudah lebih dari 6 orang yang mengalami hal aneh setelah menerima bonus dari Pak Harsono. Selalu dengan pola yang sama, bonus, sakit, gila, meninggal. Sementara itu, dari balik jendela kaca kantornya di lantai 2 pabrik, Pak Harsono mengamati para pekerjanya. Ia duduk di kursi empuk, mengenakan batik coklat dan jam tangan emas mengilap. Di mejanya, ada 3 amplop berisi uang tunai, masing-masing 2 juta rupiah. Di bagian dalam amplop itu, telah ia selipkan selembar kertas kecil bertuliskan aksara Jawa kuno, yang ia dapat dari seorang orang pintar di pesarian Gunung Serandil 3 hari sebelumnya. Amplop itu akan ia berikan siang nanti. Ia tersenyum kecil. Wajahnya tampak tenang, tapi jika diperhatikan lebih dalam, mata Pak Harsono seperti menyimpan kegelisahan yang aneh, campuran antara takut dan terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sugeng enjing, Harsono, suara berat terdengar dari seberang. Sudah waktunya memberi. Sudah 2 bulan lewat. Pak Harsono menelan ludah. Ia mengenali suara itu. Suara milik Ki Brenggolo, dukun yang menjadi perantara perjanjian pesugihannya. Iya, Ki. Hari ini saya berikan 3. Sudah saya siapkan. Bagus. Jangan sampai telat lagi. Kau tak mau melihat anakmu didatangi di mimpinya lagi, kan? Telepon mati. Pak Harsono memejamkan mata. Wajah anak perempuannya yang kini tinggal di Semarang terlintas di benaknya. Ia bergetar. Bukan karena cinta, tapi karena ancaman. Dulu ia hanya ingin hidup lebih baik. Tapi ternyata, jalan cepat menuju kaya harus dibayar sangat mahal. Menjelang istirahat siang, pengumuman dari pengeras suara terdengar. Kepada saudara Sari bagian pengemasan, saudara Anwar bagian pencucian, dan saudara Wati bagian keuangan, harap ke ruang kantor lantai 2. Pak Harsono memanggil. Sari yang tengah mencuci tangan mendadak pucat pasi.
Teman-temannya menatap dengan campuran iri dan takut. "Selamat ya, Sar," ucap salah satu dari mereka. Tapi Sari hanya tersenyum hambar. Dalam hatinya, ia justru ingin lari. Sesampainya di lantai 2, Pak Harsono menyambut mereka bertiga dengan ramah. Ia memuji kerja keras mereka, memberikan amplop tebal, dan menyuruh mereka pulang lebih awal. Sari menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia bisa mencium aroma aneh dari dalamnya, seperti bau dupa dan bunga melati yang telah layu. "Terima kasih, Pak," katanya lirih. "Kerja yang rajin." "Ya," balas Pak Harsono, tersenyum lebar. Tapi dalam senyumnya, ada gelap yang mengintai. Sudah 3 hari Sari tidak masuk kerja. Awalnya teman-temannya mengira ia hanya kecapean, tapi pada hari keempat, kabar dari tetangganya menyebar cepat. Sari meraung-raung di rumahnya sendiri, memaki suaminya yang tak mengerti apa-apa. Lalu tiba-tiba tertawa sendiri sambil mencakar-cakar tembok. Ia seperti orang kesurupan. Dibawa ke rumah sakit jiwa, bisik Wati kepada teman di bagian pengemasan. Keluarganya bilang dia ketakutan tiap malam. Katanya ada perempuan tanpa wajah duduk di dapur, setiap tengah malam, menatapnya. Tak hanya itu. Anwar, rekan satu angkatan penerima bonus, pun mulai menunjukkan gejala aneh. Ia tidak mau makan, matanya kosong, dan pernah ditemukan berdiri menghadap tembok selama hampir 2 jam tanpa suara. Karyawan mulai berbisik-bisik. Ketakutan merayap diam-diam di antara barisan tempe yang dikemas, kedelai yang direndam, dan tumpukan karung fermentasi. Semua merasa ada yang tidak beres, tapi tak satu pun berani mengucapkannya terang-terangan. Kecuali satu orang, Rudi. Rudi adalah karyawan senior yang bekerja sejak pabrik itu baru berdiri. Ia pria sederhana berumur 42 tahun, pendiam tapi tajam pengamatannya. Sudah lebih dari 6 tahun ia mengabdikan diri di bawah Pak Harsono. Ia bukan orang yang mudah percaya pada gosip, tapi saat korban demi korban terus berjatuhan dengan pola yang sama, hatinya tak bisa tinggal diam. Ia mulai menyusun catatan kecil di buku kerjanya, bukan catatan produksi, melainkan daftar nama mereka yang pernah menerima bonus dan nasib tragis yang menimpa setelahnya. 1. Pak Joko bonus, 1 juta rupiah, meninggal 2 bulan kemudian. 2. Busri bonus, kalung emas, sakit jiwa. 3. Masianto bonus, sepeda motor bekas kecelakaan tanpa sebab, meninggal. 4. Sari bonus, uang 2 juta rupiah masuk rumah sakit jiwa. 5. Anwar bonus, 1,5 juta rupiah, kondisi memburuk setiap hari. 6. Wati bonus, uang tunai, kini sering pingsan tanpa sebab. Ada satu kesamaan lain yang ia perhatikan, mereka semua dipanggil secara khusus ke lantai 2, diberikan bonus oleh Pak Harsono secara langsung, dan tidak boleh membuka amplop atau hadiah di tempat. Semuanya dibawa pulang. Suatu malam, Rudi nekat menyambangi rumah Sari. Ia bertemu suaminya, Darto, yang tampak seperti pria patah hati dan putus harapan. "Mas Darto, saya Rudi, teman kerja Sari di pabrik. Saya mau tanya sesuatu, kalau boleh." Darto mempersilakannya masuk. Rumah sederhana itu terasa sunyi, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak lambat. Di sudut ruangan, ada foto keluarga mereka saat Sari masih ceria. Kini, ia terbaring di rumah sakit jiwa kota. "Apa sebelum Sari jatuh sakit, dia menerima bonus dari Pak Harsono?" tanya Rudi pelan. Wajah Darto mengeras. "Iya. Uang 2 juta. Tapi amplopnya baunya aneh, Mas. Kayak dupa. Dan waktu Sari buka, dia langsung pucat. Katanya, uangnya dingin kayak batu. Saya sempat nyalain dia, saya pikir dia cuma lebay. Tapi, ternyata mulai malam itu dia mulai mengigau. Ngomong-ngomong sendiri, ketakutan. Dan tiap malam mimpi buruk." Rudi menggertakkan gigi. "Apa amplopnya masih ada, Mas?" tanyanya. Darto mengangguk. Ia mengambil amplop yang sudah kusut dan diletakkan di bawah tumpukan baju di lemari. Rudi mengambilnya hati-hati. Ia melihat sisa-sisa lem kuning dan ada semacam simbol kecil di sudut dalamnya, segitiga hitam dengan huruf Jawa halus di tengahnya. Hanya bisa dibaca oleh orang yang mengerti ilmu metafisik. Simbol ini bukan sembarangan, gumam Rudi. Keesokan harinya, saat matahari belum sepenuhnya naik, Rudi memutuskan mendatangi seorang dukun sepuh di luar desa. Namanya Mbah Gondo, dikenal sebagai orang pintar yang tak mau sembarangan terlibat perkara gaib,
kecuali untuk membantu mereka yang betul-betul terdesak. Setelah menceritakan semua, Rudi menyerahkan amplop itu. Mbah Gondo hanya mengendusnya, lalu mengangguk perlahan. Ini bukan amplop biasa. Ini amplop mati. Sudah diberi pelet tumbal. Siapapun yang nerima dan nyimpan, akan pelan-pelan kehilangan energi hidupnya. Jiwanya dilonggarkan, biar bisa diambil. Dipelet supaya jadi tumbal, Mbah? Betul. Amplop ini dirapal di bawah bulan mati. Mantranya dari pesugihan hitam dari selatan. Rudi menghela napas berat. Saya tahu siapa yang ngasih, Mbah. Bos saya sendiri. Mbah Gondo memandangnya dalam. Berarti kamu sekarang dalam bahaya. Kalau kamu tahu dan gak diam, kamu target berikutnya. Rudi mengangguk, wajahnya tegas. Ia tak mau lebih banyak korban. Kalau saya mau melawan, Mbah bisa? Tanyanya lirih. Mbah Gondo menatap langit sebentar. Bisa. Tapi kamu harus siap kehilangan semuanya. Bahkan nyawamu. Tapi kalau kamu memang niat melawan kegelapan ini, saya akan bantu. Rudi mengangguk mantap. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Langit malam itu gelap tanpa bintang. Awan tebal menutup bulan yang seharusnya terang di pertengahan bulan sura. Suara jangkrik bersahut-sahutan, dan angin yang bertiup terasa dingin menyusup ke tulang. Suasana desa tempat pabrik berdiri terasa lebih sunyi dari biasanya. Di balik pagar pabrik yang sudah terkunci, sesosok pria melompati tembok belakang. Dialah Rudi, menyusup dengan jaket lusuh dan senter kecil di tangan. Ia tahu betul jalur-jalur dalam pabrik. Ia sudah bekerja di tempat itu lebih dari 6 tahun. Tapi malam ini, ia tidak datang sebagai pekerja, melainkan sebagai penyelidik. Menurut info yang ia dapat dari Mbah Gondo, ruangan tempat ritual pesugihan biasanya tidak berada di tempat sembarangan. Harus dekat dengan sumber energi, dan di pabrik ini, tempat yang paling cocok hanyalah satu, gudang fermentasi di belakang, tempat adonan tempe disimpan selama 2 hari sebelum siap cetak. Gudang fermentasi terkenal sebagai tempat paling lembab dan jarang dikunjungi selain oleh petugas pengecekan. Di balik tumpukan karung, ada satu pintu besi tua yang selama ini dianggap penyimpanan alat rusak. Tapi malam ini, saat Rudi mendekat, ia mencium bau aneh, campuran dupa, darah kering, dan melati busuk. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Pintu itu tidak terkunci. Dengan perlahan, ia mendorongnya terbuka. Derit besi menyayat keheningan malam. Rudi menyalakan senter. Cahaya kuningnya mengungkapkan ruangan sempit berukuran 3x3 meter. Dindingnya dipenuhi coretan-coretan aneh, aksara Jawa kuno yang memutar melingkar. Di tengah ruangan, ada sebuah patung berwujud makhluk hitam menyeramkan. Kepalanya besar, bertanduk seperti kerbau, matanya merah delima, dan mulutnya menganga dengan taring mencuat. Di depan patung, ada belanga tanah liat berisi cairan hitam yang mengeluarkan bau busuk. Di sekelilingnya, ada foto-foto karyawan yang pernah menerima bonus, semuanya ditempeli pin segitiga hitam, persis seperti simbol dalam amplop. Jantung Rudi berdebar kencang. Ia menahan napas, berusaha tak panik. Ya Allah, ini bukan tempat biasa. Ia melangkah lebih dalam, melihat ke sekeliling. Ada meja kecil dengan lilin merah yang sudah meleleh. Di atasnya, beberapa amplop putih tertata rapi, dan satu dari amplop itu bertuliskan namanya sendiri, Rudi. Tangannya langsung gemetar. Ia belum pernah menerima bonus. Kenapa ada namanya? Sebelum ia sempat membuka isi amplop, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Pintu besi terbuka perlahan. Cahaya lampu senter lain menerobos masuk. Siapa di sana? Itu suara Pak Harsono. Rudi buru-buru mematikan senter dan bersembunyi di balik rak karung rusak. Nafasnya ia tahan. Jantungnya nyaris meledak. Pak Harsono masuk, sendirian. Wajahnya tampak berbeda dari biasanya, pucat, cekung, dan penuh kerutan. Ia menatap patung itu seperti orang terhipnotis, lalu berlutut di depannya. Nyai, saya sudah siapkan 3. Tapi satu orang mencium bau ini. Ia tahu. Ia tahu. Apa saya harus menghabisinya sekarang? Saya bisa cari pengganti. Rudi menutup mulutnya sendiri,
Tubuhnya gemetar hebat. Pak Harsono mencium lantai di depan patung itu. Ia lalu meneteskan darah dari jari kelingkingnya ke dalam belanga. "Jangan ambil anak saya. Jangan. Saya sudah berikan yang kau minta." Lalu terdengar bisikan. Bukan dari Pak Harsono, tapi dari dalam ruangan. Suara perempuan tua, serak dan dingin. "Pengkhianat, satu di antara mereka telah melihat tempat ini." Pak Harsono mendongak panik. "Kalau kau tak segera serahkan dia, anakmu akan kuambil." Pak Harsono menjerit, membentur kepalanya sendiri ke lantai. Darah menetes dari dahinya. Rudi tidak tahan. Ia merangkak pelan ke belakang dan keluar lewat celah di dinding kayu lapuk. Nafasnya memburu, lututnya nyaris tak kuat menopang tubuh. Ia berlari keluar dari pabrik, menembus kebun singkong dan jalan kecil hingga tiba di rumahnya menjelang subuh. Keesokan paginya, Rudi tidak masuk kerja. Ia hanya duduk diam di pojok kamarnya, memandangi amplop kosong yang ia ambil dari ruangan sesajen semalam. Ia sadar satu hal penting, ia sudah menjadi target. Namanya ada dalam daftar. Ia bisa jadi tumbal berikutnya. Namun tekadnya tidak runtuh. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan melawan. Apapun risikonya. Pagi itu, langit mendung menaungi desa. Angin bertiup pelan, membawa aroma basah tanah dan dedaunan yang jatuh. Rudi duduk sendiri di teras rumahnya. Matanya sembab karena tak tidur semalaman. Di tangannya, amplop putih dengan namanya sendiri masih tergenggam erat. Hatinya diliputi keresahan dan amarah bercampur takut. Ia tahu, setelah apa yang ia lakukan semalam, waktunya tidak akan lama. Pak Harsono pasti tahu bahwa ia sudah melihat rahasia yang selama ini disembunyikan dengan baik. Dan benar saja, sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Pak Harsono turun sendirian. Tak ada senyum. Tak ada basa-basi. "Rudi," katanya tegas. "Ikut saya sekarang." Rudi berdiri, menatap lurus tanpa gentar. "Kemana, Pak?" "Ke kantor. Kita bicara berdua." Di dalam ruang kantor lantai 2 pabrik, suasana sunyi mencekam. Pak Harsono duduk di balik meja besar, sementara Rudi duduk di depannya. Tak ada secangkir kopi atau sapaan basa-basi seperti biasa. Hanya tatapan tajam dan wajah serius. "Aku tahu kamu sudah melihat semuanya," kata Pak Harsono pelan. Rudi tidak menjawab. "Ruangan itu bukan untuk sembarang orang. Tapi kamu nekat masuk. Karena saya ingin tahu, kenapa teman-teman saya mati satu persatu setelah menerima bonus." "Saya nggak bodoh, Pak." Pak Harsono menghela napas panjang. Ia membuka laci, mengeluarkan selembar kertas kuno dan sebuah liontin hitam berbentuk segitiga. "Dengar, Ruth. Aku nggak mau jadi orang biasa seumur hidup. Kamu tahu sendiri, aku dulu cuma tukang tempe keliling. Tiap hari dorong sepeda, ngutang kedelai, ngutang ragi. Hidup kayak kuli. Dan itu alasan Bapak menyerahkan nyawa orang lain untuk ditumbalkan?" Pak Harsono tersenyum miring. "Hidup ini tentang pilihan. Kamu bisa kerja mati-matian sampai tua dan tetap miskin. Atau kamu bisa melakukan pengorbanan. Sedikit." "Sedikit?" Suara Rudi meninggi. 8 orang mati, Pak. Sakit, gila, satu persatu. Itu bukan sedikit." Pak Harsono berdiri. Matanya berubah merah, suaranya lebih dingin. "Kalau kamu pikir kamu bisa menyelamatkan mereka, kamu salah. Tidak ada yang bisa kabur setelah masuk daftar. Tapi, aku punya tawaran." Ia mendekatkan liontin segitiga ke meja. "Kamu bisa ikut saya. Masuk lingkaran dalam. Aku bisa jadikan kamu manajer produksi, mobil dinas, uang bulanan 2 digit. Gaji bersih. Kamu tinggal bantu saya memastikan bonus berjalan dengan lancar. Tumbal tetap ada. Dan hidup kamu aman. Kaya." Rudi menatap liontin itu. Matanya tajam. Ia bisa mencium aroma darah dari batu hitam itu. Seolah benda itu hidup. "Dan kalau saya tolak?" Pak Harsono menatapnya lama. "Kamu sudah dalam daftar. Kamu tahu itu.
satu-satunya cara keluar adalah ikut serta. Atau, kamu jadi tumbal selanjutnya. Dan kamu tahu, aku tidak bercanda. Rudi diam sejenak. Ia memejamkan mata, wajah Sari, Pak Joko, dan teman-teman lainnya yang telah menjadi korban muncul satu persatu di pikirannya. Kalau saya ikut berarti saya jadi sama kejinya seperti Bapak, ujarnya pelan. Dan saya lebih baik mati daripada hidup penuh darah. Ia bangkit, mendorong kursi dengan keras, dan keluar dari ruangan. Pak Harsono hanya berdiri diam, wajahnya seperti batu. Baiklah, Ruth. Kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Malamnya, Rudi kembali ke rumah Mbah Gondo. Kali ini dengan tekad penuh. Mbah, saya sudah melihat semuanya. Dan saya sudah menolak tawarannya. Mbah Gondo mengangguk pelan. Berarti waktumu sedikit. Tapi kalau kamu mau memutus perjanjian mereka, kamu harus menghancurkan sumber kekuatan mereka. Patung itu bukan hanya patung, tapi seluruh ruang sesajen. Semua yang mengikat perjanjian harus dibakar dengan api dupa suci. Di malam purnama. Hanya itu yang bisa menghentikan aliran tumbal. Rudi menelan ludah. Kapan purnama? Mbah Gondo menatap langit. 2 malam lagi. 2 hari kemudian, malam purnama menggantung sempurna di langit. Rudi membawa satu kantong dupa hitam pemberian Mbah Gondo, sehelai selendang merah bertuliskan Raja Penolak Pesugihan, dan keberanian terakhir yang ia punya. Ia menyusup ke pabrik lewat celah belakang, seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, ia datang untuk menghancurkan semuanya. Saat ia membuka pintu ruang ritual, angin dingin langsung menerpa wajahnya. Lilin-lilin merah di dalam ruangan menyala sendiri, seperti menyambutnya. Patung bertanduk di tengah ruangan menatap lurus ke arahnya. Sudah waktunya, gumam Rudi. Ia menyalakan dupa, meletakkan selendang merah di lantai, dan mulai membacakan doa yang diajarkan Mbah Gondo. Asap dupa melingkar-lingkar naik ke langit-langit. Lalu, dinding mulai bergetar. Patung itu mengeluarkan suara geraman. Cairan hitam di belanga mendidih. Suara jeritan mengerikan terdengar dari dalam patung. Rudi terus membaca doa. Tiba-tiba, pintu dibuka dengan kasar. Pak Harsono berdiri di sana. Matanya merah, wajahnya seperti terbakar dari dalam. Kau berani menghancurkan milikku, teriaknya. Ia menerjang Rudi, tapi tubuhnya terhenti mendadak. Api dari dupa melingkar dan membakar kakinya. Ia menjerit. Kulitnya melepuh, lalu retak seperti tanah kering. Ia merangkak menuju patung, memeluknya seperti anak sendiri. Namun asap dupa makin pekat. Api menjalar ke seluruh ruangan. Patung itu meleleh seperti lilin. Foto-foto korban terbakar. Belanga pecah. Pak Harsono menjerit panjang. Tubuhnya meledak seperti kantong daging busuk. Dan ruangan itu runtuh, dilahap api yang tak tersentuh air. Pagi hari setelah kejadian itu, kabar tentang kebakaran kecil di gudang fermentasi pabrik tempe Rosojoyo menyebar cepat. Api memang tak menjalar ke seluruh bangunan, tapi ruangan sesajen, tempat rahasia Pak Harsono, hangus tak tersisa. Namun yang mengejutkan bukanlah kebakaran itu. Yang menggemparkan adalah mayat Pak Harsono yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh gosong sebagian, wajah seperti meleleh, mata melotot, dan lidah terjulur panjang. Banyak yang menyangka ia tersengat listrik atau terkena ledakan gas. Tapi anehnya, tak ada kabel atau tabung gas yang rusak. Polisi melakukan olah TKP, tapi hasilnya nihil. Tidak ada tanda pembunuhan. Tidak ada saksi. Tidak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, Rudilah yang menjadi saksi dan pelaku pemutus perjanjian pesugihan hitam. Pabrik tempe itu langsung tutup. Para karyawan dipulangkan. Pihak keluarga Pak Harsono menolak mewarisi pabrik. Mereka menjual seluruh aset dengan harga murah dan pindah ke luar kota. Rumah mewah Pak Harsono kini kosong. Tiap malam terdengar suara tangisan dan langkah kaki dari dalam rumah itu, kata warga yang lewat. Sementara itu, Rudi menghilang dari desa. Bukan karena lari, tapi karena ia merasa tugasnya telah selesai. Ia pindah ke desa sebelah, menyewa petak rumah bambu, dan bekerja sebagai petani sederhana. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Ia tak pernah bercerita soal masa lalunya, bahkan kepada warga baru tempat ia tinggal.
Namun setiap malam Jumat Kliwon, ia menyalakan dupa dan membacakan doa untuk mereka yang pernah menjadi korban. Sari masih dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi setelah Pak Harsono meninggal, kondisinya perlahan membaik. Ia tak lagi berteriak-teriak. Ia mulai mengenali suaminya kembali, meski butuh waktu untuk sembuh sepenuhnya. Anwar dan Wati juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Seolah ikatan gaib yang mengikat mereka perlahan terlepas. Hidup Rudi tak mewah, tapi hatinya tenang. Ia sering duduk di bawah pohon randu belakang rumah, memandangi langit senja dan berbisik sendiri, "Maaf, teman-teman. Aku datang terlambat." Tapi sekarang semuanya sudah selesai. Setiap kali warga baru bertanya, "Pak Rudi kerja apa dulu?" Ia hanya tersenyum. Tak pernah menjawab. Karena baginya, yang penting bukan apa yang sudah terjadi, tapi bagaimana ia memilih untuk tidak menjadi iblis yang berdiri di balik kemewahan berdarah. Dan dari kejauhan, Mbah Gondo, yang sudah semakin renta, kadang datang membawa buah tangan. Ia hanya berkata, "Kau kuat, nak." Tapi ingat, kejahatan bisa muncul kembali kapanpun di tangan orang yang silau harta. Rudi hanya mengangguk. Ia tahu, dunia belum selesai. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bisa tidur nyenyak. Hikmah dari cerita ini adalah jangan mudah tergoda iming-iming bonus, hadiah, atau keberuntungan yang datang tiba-tiba. Dunia nyata penuh dengan godaan serupa, kekuasaan, kekayaan, dan kemudahan instan. Semoga kita semua mampu memilih jalan yang bersih, meski berat dan lambat. Karena rezeki yang halal, meski kecil, akan jauh lebih menenangkan daripada kekayaan dari tumbal dan air mata.